saya Sylvia Ardanawati dari Fakultas Keperawatan Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik atau prosedur nafas dalam dan batuk secara efektif. Nah, apakah kalian tahu apa itu latihan nafas dalam dan apa itu batuk efektif? Latihan nafas dalam adalah latihan bernafas secara menggunakan diafragma yang memungkinkan abdomen akan terangkat secara perlahan dan dada akan mengembang penuh. Dan batuk efektif adalah suatu metode atau cara batuk dengan benar, yang dimana pasien akan menghemat energi dan tidak lelah dalam mengeluarkan dahak secara maksimal. Selanjutnya adalah tujuan dari latihan nafas dalam dan batuk efektif. Yang pertama adalah merangsang terbukanya sistem kolateral. Yang kedua adalah meningkatkan distribusi ventilasi. Yang ketiga adalah meningkatkan volume paru. Yang keempat adalah meningkatkan dan memfasilitasi pembersihan saluran nafas. Yang kelima adalah memperbaiki fungsi diafragma. Selanjutnya adalah indikasi. Yang pertama adalah pasien dengan CPOD atau PPOK. Yang kedua adalah pasien dengan emfisema. Yang ketiga adalah pasien dengan asma. Dan yang keempat adalah pasien yang sedang petres atau bisa koma. Selanjutnya adalah kontraindikasi. Yang pertama adalah pneumotoraks, yang kedua adalah hemoptisis, yang ketiga adalah gangguan sistem kardiovaskular, edema paru, dan yang kelima adalah efusi pleura. Oke, kemudian saya akan menjelaskan persiapan alat dan bahan. Yang pertama adalah sarung tangan. Yang kedua adalah gelas ini berisi air hangat. Yang ketiga adalah gelas ini saya umpamakan sebagai sputum pot. Kemudian mangkok ini saya umpamakan sebagai bengkok. Kemudian ada antiseptik jika diperlukan. Kemudian ada tisu. Selanjutnya adalah persiapan klien dan lingkungan. Yang pertama adalah identifikasi klien, yaitu selamat pagi, apa kabar? Permisi Bu, saya Nur Sylvia. Bisa sebutkan nama Ibu dan nomor registrasi Ibu. Setelah pasien menyebutkan, maka perawat harus mengidentifikasi benar atau salah dengan cara melihat gelang pasien. Setelah benar, maka yang kedua adalah menjelaskan tindakan atau prosedur yang akan dilakukan pada klien. Contohnya, pada hari ini saya akan melatih nafas dalam dan batuk efektif untuk mengeluarkan dahak. Apakah Ibu bersedia? Nah, setelah pasien bersedia, yang ketiga adalah menjaga privasi klien dengan menutup tirai. Oke, sekarang yaitu memasuki prosedur tindakan. Yang pertama adalah sebelum kontak dengan pasien, kita perlu cuci tangan. Kemudian menggunakan handscoon atau sarung tangan. Oke, setelah memakai sarung tangan atau handscoon, maka selanjutnya adalah mengatur posisi klien dengan nyaman, yaitu sambil duduk. Oke, selanjutnya kita memerlukan bantal. Ini ditaruh pada bagian perut. Kemudian tangan satu itu ditaruh di dada dan tangan yang lainnya ditaruh di perut. Oke, selanjutnya adalah melatih nafas perut, yaitu nafas dalam menggunakan hidung hingga 3 hitungan. Jaga mulut agar tetap tertutup. Kemudian minta klien untuk merasakan mengembangnya abdomen. Kemudian minta klien untuk menahan nafas hingga 3 hitungan. Kemudian mengembuskan nafas secara perlahan dalam 3 hitungan melalui mulut dan hidung seperti meniup. Kemudian minta klien untuk merasakan mengempisnya abdomen dan kontraksi otot.
Kemudian lakukan latihan ini secara berulang-ulang. Kemudian siapkan bengkok. Ini adalah saya umpamakan sebagai bengkok. Nah, bengkok ini bisa diletakkan di pangkuan klien jika klien duduk, dan bisa diletakkan di sebelah mulut klien jika klien tidur miring. Kemudian, minta klien untuk melakukan nafas selama 2 kali, dan yang ketiga inspirasi, kemudian tahan nafas dan batukkan dengan kuat. Setelah dibatukkan, maka tampu lendir dengan sputum pot. Nah, ini adalah saya umpamakan sebagai bengkok, dan yang ini saya umpamakan sebagai sputum pot. Lakukan cara ini. Nah, di sini posisi tangan salah satu masih tetap di dada dan di perut. Kemudian jangan lupa untuk menutup sputum pot. Kemudian evaluasi tindakan. Selanjutnya adalah merapikan alat-alat. Kemudian lepas sarung tangan, cuci tangan, dan dokumentasi tindakan yang telah dilakukan. Oke, thank you for watching. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.